saudara berbisnis sebagian adalah rumah subsidi, betul nggak? Artinya buat orang kaya atau orang miskin? Orang kaya atau orang miskin? Mau kita jolimi orang miskin itu? Begini Bapak, ya. Tadi kita baru bahas bahwa negara kita ini seperti pidato Bapak Presiden itu, ya ini waktunya bersih, terutama dari korupsi. Dan mulai dari pemerintah sendiri. Contohnya kalau ada unsur pemerintah, ya kan Bapak sudah tahu setingkat dirjen saja cepat ya diperlakukan tegas. Jadi tidak bisa kita minta orang lain bersih kalau kita tidak bersih. Jadi harus dimulai dari diri pemerintah sendiri. Nah itu ya. Jadi ini jangan lama Pak Irjen ya. Saya senang kerjanya cepat karena Presiden selalu bekerja cepat. Contoh, dalam 10 hari ini saya mengawal dengan Gubernur BI itu 4 kali bertemu. Ya, sampai 4 kali ya. Dengan Kementerian Keuangan minimal 3 kali. Ya, didampingi oleh Bapak Sekjen dan Pak Heru. Ya, untuk tujuan yang baik. Untuk apa? Mencapai, makanya kalau yang tanya bagaimana peta jalan, yang kita bukan lagi peta, kita jalankan. Ya, bukan hanya rencana, kita dalam proses menjalankan itu. Karena kalau kita mengandalkan APBN saja, tentu kita tidak akan bisa mencapai itu. Nah, tetapi Presiden itu meminta kita kreatif, inovatif. Sama seperti pengembang kan? Kreatif, inovatif. Kan gitu. Nah, itulah yang saya lakukan sebagai menteri yang bertanggung jawab soal pembangunan dan renovasi 3 juta rumah. Artinya pembangunan dan renovasi 3 juta rumah, ya. Karena ada backlog 9,9 juta, ada yang tidak layak huni sekitar 25-26 juta. Jadi 3 juta itu. Nah, gitu. Pak Presiden katakan ya, kemarin kita sudah ketemu dengan konsumen ya Pak ya, lembaga konsumen ya. Banyak sekali pengaduan di sektor perumahan dan saya sudah laporkan tadi. Banyak sekali Pak. Bersaing sama apa yang di bidang online itu ya. Tentang ya soal online dari pinjol ya gitu. Nah, bersaing sama sekali itu. Nah, jadi kita diminta untuk melakukan supaya bagaimana ada peningkatan jumlah rumah yang dibangun, peningkatan rumah yang diperbaiki, tapi juga kualitasnya harus terjaga. Kan itu. Nah, kalau sawit itu diauditnya sama BPKP, Pak. Boleh dicek aja. Kalau perumahan oleh BPK. Nanti mungkin sektor yang lain pertambangan ya terserah Presiden mau siapa yang ini. Kan gitu. Nanti Bapak lihat aja penertiban di bidang sawit itu sudah dipersiapkan, datanya sudah selesai kalau itu. Ya, kenapa pakai data audit? Supaya adil, supaya tidak subjektif. Kalau tidak ada audit, datanya nanti bisa like and dislike. Kan gitu kan? Like and dislike. Kenapa tidak ada ukuran pandang? Ya kan? Tidak ada ukuran. Bayangkan, swasta saja yang sawit saja diaudit. Kenapa? Ada kemungkinan beberapa misalnya di luar HGU-nya kan gitu. Kenapa? Itu kan punya negara. Kan gitu. Dan juga sektor-sektor yang memakai urusan keuangan negara. Ya, APBN, BUMN itu bagian dari keuangan negara nggak? Bagian kan? Gitu. Nah, jadi bapak-bapak begitu. Tapi tenang Pak, nggak usah, saya buat cepat aja nih karena sebentar lagi saya mesti melantik. Saya udah lihat rumahnya Pak Endang, saya udah kasih contoh 2 kali, satu di Bogor, satu lagi di ujung apa namanya itu, di ujung, wah, jauh sekali saya ke sana tuh, saya jalanin, bagus, saya udah kasih tahu kok, banyak yang bagus sekali. Saya udah ke tempat rumahnya Pak Wawan, ya di Serang ya Wan ya, bagus sekali. Bagus sekali, saya sampaikan gitu. Bahkan ada si Wawan dapat penghargaan terus Pak, gitu.
bagus, saya laporkan. Kan gitu. Karena kita juga diminta bagaimana pengusaha-pengusaha daerah itu juga bisa berkembang. Kan bisa maju kan gitu. Pengusaha lokal itu maju. Saya juga laporkan di mana? Di Bogor ada Angga ya, di Angga ya. Ya, bagus. Ya, kualitas saya sudah datang ke tempat Anda itu juga berapa kali itu dapat penghargaan kemarin Pak Nixon katakan saya. Berapa kali? 7 kali ya. 7 kali kan banyak, berturut-turut itu. Ya, bagus. Nah, saya juga datang ke tempat yang green Pak Samuel sama Pak Ahy. Bagus. Kan gitu, Pak. Jadi kalau di pemerintah itu ada yang nggak benar, ya diperiksa, ya di reshuffle, Pak. Kalau saya nggak bagus kerjanya, di reshuffle aja, Pak. Ya kan? Kalau saya korupsi, ditangkap aja, Pak. Kita ini semuanya sebagai pejabat publik terbuka. Itulah resiko menjadi pejabat publik karena digaji oleh negara, Pak. Kami digaji oleh negara dari uang pajak bapak-bapak bayar itu kan menggaji kami. Jadi saya ini dibiayai oleh negara, Pak. Jadi kita harus bekerjanya benar, Pak. Sesuai arahan Presiden. Tadi yang pertama, saya senang sekali tadi ya, saya laporkan begitu. Mudah-mudahan minggu depan diumumkan ya sama Presiden. Mohon doanya ya. Semoga baik supaya bergairah ini. Karena Presiden menginginkan support dari perumahan itu kepada pertumbuhan ekonomi yang besar. Karena beliau kan cita-citanya adalah 8%. Kan gitu. Jadi support dari pertumbuhan dari ekonomi dari perumahan sangat penting nggak? Sangat penting sekali. Nah, kalau mau bagus harus berkualitas nggak? Harus bertanggung jawab nggak? Harus kredibel nggak? Terus bisa nggak kita bilang diri kita bagus tanpa ukuran? Bisa nggak? Maaf ya Pak Samuel bilang, oh saya bagus, saya benar, nggak bisa kan Pak? Mesti ada alat ukur, iya kan? Kemarin bagus kita diskusi sama SMF Pak siapa? Pak Nanta sama Pak Nixon di BTN tadi malam kita makan ya, sama satu lagi Pak Nafri ya. Ada 2 lembaga yang mengukur, salah satunya di swasta. Provindo sama Surveyor. Ya, tolong diagendakan ya Pak Sekjen ya. Alat ukur. Nah, Presiden itu menekankan harus ada urut. Nah, kalau alat ukur negara namanya apa, Pak? Yang mengaudit dari negara, Pak? BPK. Dan BPK. Kalau KPK itu menindaklanjuti. BPK. Kalau dari pemerintah apa namanya, Pak? BPKP. Itu Pak, pemerintah adalah BPKP. Kalau negara, BPK. Nah, saya kasih penjelasan. Nah, sekarang monggo Anda tanya sama saya, ya. Saya menjalankan perintah Presiden untuk rumah yang harus berkualitas. Yang kedua nih, tepat sasaran. Kita sudah rapat berapa kali dengan Bappenas, Pak? Berapa? 4 kali. Ya. Tujuan kita apa, Pak? Data. Ya, data MBR. Kita diminta tepat sasaran. Datanya di mana? Ya di BPS. Mana datanya kan itu? Nanti saya kirim ke Tapera kepada Bank Penyalur. Tidak boleh dari data ini larinya MBR-nya itu. Jadi nggak boleh nanti Bank Penyalur di luar itu pandang. Ya kan? Nggak bisa suka-suka. Harus dari mana kan? Tapi yang buat kan bukan kita. Kan nggak, kita makanya perlu bekerja sama kan? Yaitu dari Bappenas dan dari BPS. Baik kriterianya kan beda, Jawa Barat, mungkin Sumatera Utara, Aceh, Papua beda kan? Nah kita buat per provinsi angkanya. Jadi semua sistem Pak, kita kerja itu sistem. Jadi data daripada BPS itu kita pakai sebagai acuan MBR. Kan begitu. Pak Presiden luar biasa buat rakyat. Tahu kan tahun baru kemarin? Biasanya tiket pesawat kalau tahun baru naik atau turun? Naik, Pak. Tahun kemarin saya katakan bagaimana Bapak Presiden berpikir bagaimana juga Lebaran ini beliau ingin lakukan itu. Bagus nggak? Mulia nggak cita-citanya? Bapak dukung nggak begitu? Ya kan? Pengusaha harus untung, harus Presiden selalu ngomong untung. Ya, tetapi juga untungnya yang wajar, betul nggak? Ya kan? Saya terbuka saja. Kalau dengan perhitungan bapak-bapak tetap untung, boleh nggak harga rumah subsidi dikurangin sedikit aja? Boleh nggak bapak-bapak? Boleh. Saya mau tanya dengar, boleh nggak? Jawab dong suaranya. Harganya juga harus turun juga Pak. Ya, makanya saya katakan ya Pak ya,
Ada pengusaha di bidang transportasi. Bisa turun nggak harga tiket, Pak? Nggak apa-apa, Pak. Nanti kita lihat, Pak, siapa yang bisa mengikuti negara, siapa yang tidak. Nggak apa-apa, ini arus besar, Pak. Ya, pelayanan publik dari negara, ya. Nggak apa-apa, yang mau ikut silahkan, yang tidak mau ikut juga nggak apa-apa, Pak. Ini arus besar dari arahan Presiden, bagaimana kita berlomba-lomba berbuat kebaikan bagi negara kita, bagi rakyat kita. Sekarang kemarin saya sudah minta kepada eselon 1 kita, berapa titik yang turun Pak Irjen? 8 titik. Udah dikasih lihat? Sudah. Udah kasih lihat? Sudah. Kalau mau bantah dong fakta itu. Wah nggak benar itu. Ada yang bantah nggak? Bantah dong fakta itu. Fakta dibalas dengan fakta, data dibalas dengan data, itu baru fair. Jangan ngomongnya macam-macam. Ya, fakta dibalas dengan fakta, data dibalas dengan data. Itu namanya baru fair. Ayo, ada yang mau bantah data itu? Ayo. Data yang saya tugaskan 8 eselon 1 saya menemukan, ya, termasuk saya, nggak hujan aja banjir. Belum 1 tahun udah apa namanya ubinnya? Turun retak. Bapak menemukan gimana? Temboknya? Temboknya runtuh. Ya. Mau kita biarkan ini buat rakyat kita? Mau pengembang-pengembang begitu lagi yang dapat pekerjaan? Siapa yang mau? Angkat tangan. Saya akan laporkan kepada Presiden. Kalau yang bagus-bagus kayak Pak Endang, kayak Wawan, kayak begini, saya mau tanya, kamu, ya, apa adanya ya? Kamu diaudit takut gak? Kenapa nggak takut? Karena merasa bagus lah, ikut standarisasi. Karena merasa benar kan? Izin, Pak Samuel, takut nggak diaudit? Enggak, Kenapa nggak, Pak? ya kita kerjakan sesuai dengan standar yang sudah disiapkan. Ya. Yakin, Pak? Yakin Pak. Ya. Pak Wawan, takut nggak kalau diaudit? Kenapa nggak takut? Karena emang yang dikerjakan sudah sesuai sama aturan. Ya. Saya sudah sampaikan, Pak. Itulah yang kita harapkan, Pak Endang, izin, ya. Pak Endang ini terus terang aja. Tadinya saya mau minta jadi staf ahli saya. Betul nggak, Pak Endang? Kenapa? Saya paling percaya terus terang aja ya. Saya buka aja. Dari semua pengembang saya percaya Pak Endang. Terserah kalian mau percaya apa enggak dengan ukuran saya. Tapi saya percayanya begitu. Pak Endang takut nggak diaudit? Kenapa Bapak nggak takut diaudit? Karena sudah sesuai dengan ketentuan dan standar. Nah, jadi yang takut, Bapak pikir sendiri kenapa takut. Masalah. Ya, jadi yang nggak mau diaudit ya nggak apa-apa. Ini negara memanggil, negara memerintahkan, memakai instrumen negara. Kenapa? Saya ditugaskan harus tepat sasaran. Saya minta data dari BPS. Harus berkualitas. Bagaimana kalau nanti subjektif? Saya bilang ini jelek, ini bagus, subjektif. Harus ada ukuran yang terukur. Oke, siapa yang nggak setuju proses ini angkat tangan, bicara sama saya. Silakan, jantan bicaranya sekarang. Kenapa nggak setuju? Surat laporin aja ke Presiden. Menteri Perumahan zolim, nggak benar, gaduh. Bikin surat aja. Saya menjalankan perintah Presiden. Ayo dong, kalau dia nggak setuju, jangan teriak-teriak luar, ngomong sekarang. Gak apa-apa, jangan terpaksa ya. Ini ada 4 menurut saya pengembang bagus yang siap diaudit. Tepuk tangan buat mereka. Tepuk tangan dong, ya. Kalau bagus-bagus ya. Berarti yang tidak siap diaudit, kalian pikirin sendiri kenapa. Kalian pikirkan sendiri, kenapa tidak siap diaudit? Kalau ada pelanggaran, ya tanggung jawab dong. Kalau tidak sesuai aturan, tanggung jawab dong. Ini APBN kok, uang rakyat kok. Kok uang rakyat nggak boleh diaudit? Uang rakyat ini, uang APBN, ya.
Jadi saya sampaikan, ya, saya doakan semua yang hadir di sini, ya, bisnisnya, karakternya, kejujurannya, sportifnya, seperti Pak Endang, Pak Wawan, ya, Pak Angga dan Pak Samuel. Banyak kok, saya yakin banyak kok pengembang yang bagus. Saya yakin banyak pengembang yang bagus. Dan kalau ada hasil auditnya kan beda-beda. Hukuman kan juga ada hukuman percobaan, benar nggak? Ada 3 bulan, ya kan? Ada 6 bulan, ada setahun, ya nggak? Ada 5 tahun, ada 10 tahun, ya nggak? Ada 20 tahun, ada hukuman mati. Kalau yang parah banget, mau kita kasih kesempatan lagi mengelola rumah subsidi buat rakyat kita, rakyat MBR, rakyat yang berpenghasilan rendah. Mau kita buat rakyat itu dijolimi? Enggak. Saya Marwar Sirait, ya, saya mendapatkan misi mulia. Presiden Prabowo sudah kasih saya kehormatan menjadi menteri, ya. Saya lebih takut kehilangan kepercayaan daripada kehilangan jabatan. Dan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan, saya tidak takut terhadap apapun. Saya punya presiden yang berani, yang optimis. Saya sebagai anak buahnya, ya, akan jalankan apapun resiko saya, dan saya sudah laporkan semuanya. Saya doakan bapak-bapak di sini, ya, jadi pengusaha yang negarawan, pengusaha yang tanggung jawab, pengusaha yang berkualitas, ya, pengusaha yang membuat rakyat itu jangan sedih, jangan seperti orang-orang yang kita temui eselon 1 kita, ada yang nangis, ada yang marah-marah, ada yang kecewa karena rumahnya banjir, retak-retak, temboknya mau roboh. Tidak boleh ada lagi kejadian begitu di Indonesia ke depan. Sudah cukup lama ada pembiaran seperti ini. Harus ada perubahan. Harus ada perubahan, tapi perubahan dengan tujuan baik, dengan tujuan yang benar, dengan ukuran yang objektif, ukuran yang profesional, yang diaudit. Ya, saya doakan teman-teman yang ada di sini adalah pengusaha-pengusaha merah putih, patriot-patriot. Saudara berbisnis sebagian adalah rumah subsidi, betul nggak? Artinya buat orang kaya atau orang miskin? Orang kaya atau orang miskin? Mau kita jolimi orang miskin itu? Saya sudah siapkan nanti 911 kalau di Amerika itu pandang pengaduan, misalnya ada orang mau dibunuh, mau dirampok, tabrakan, kan? 911 perumahan lagi disiapkan oleh Pak Irjen, Pak Fitra, ya, supaya nanti ada pengaduan. Saudara dukung nggak itu? Buat pengusaha yang berkualitas dengan apa yang Presiden Prabowo bangun dan saya laksanakan di lapangan, seneng nggak dengan ada ukuran-ukuran yang terukur begini? Seneng nggak? Buat pengusaha yang tanggung jawab, akan tambah maju nggak? Tambah bagus nggak? Ya, tambah bagus. Nggak perlu lobby-lobby, nggak perlu nyogok-nyogok menterinya dan dirjen-dirjen saya. Ya, siapa yang bagus akan kelihatan nggak? Mekanisme pasar akan terjadi, sehat. Siapa yang bagus, siapa yang unggul, siapa yang hijau, siapa yang menepati janjinya. Karena banyak itu pengaduan dari konsumen, janjinya begini, pas bila terjadi enggak. Banyak itu ketidaktepatan atas janji sebelum pelaksanaan. Promosinya begini, jadinya begini. Ya. Saya rasa kita harus berubah, kita harus mengikuti arus yang benar, arus besar dari Presiden Prabowo, membawa Indonesia lebih baik, lebih bersih, lebih bermartabat. Siapa yang mau ikut arus ini, ikut Pak Prabowo. Kalau tidak, ya nggak apa. Kita mengamankan uang negara, kita mengamankan uang APBN, dan doakan semoga tahun ini ada berkat arahan Presiden Prabowo, ya, ada peningkatan untuk rumah-rumah, pembangunan rumah di Indonesia secara besar. Tapi saya dikasih pesan, Menteri,
Jangan jumlahnya naik, tapi apa kemarin bilang? Kualitasnya. Nah itu, saya diminta jaga itu. Dan ukurannya Pak Prabowo tidak pernah mau menjolimi orang. Ukurannya adalah audit. Ukurannya bukan karena kedekatan, bukan karena pertemanan. Kemarin saya tuh tegaskan kok, dipik Pak Agwan teman saya, Pak Antoni Salim teman saya. Kalau memang itu rakyat tidak boleh eksklusif, saya datang ke sana tidak boleh eksklusif. Ya, RTDL rencana detail tata ruangnya sudah ada, tetapkan titiknya, bongkar itu buat rakyat. Ya, tidak boleh ada konflik interest. Walaupun kawan, keluarga, hukum, keadilan, kebenaran harus ditegakkan. Tidak boleh tebang pilih. Oke, ada pertanyaan? Ya. Oke, terima kasih Pak. Pada prinsipnya kami setuju semua Pak dengan untuk perbaikan terhadap dunia perumahan. Tentunya ini adalah sebuah tadi juga sudah saya sampaikan, saya mengapresiasi sekali terkait masalah penghapusan BPHTB dan juga PBG, dan itu sangat saya apresiasi. Karena apa? Pada dasarnya kami pengembang Pak. Tadi disampaikan sama Bapak, yang benar itu nggak akan risih Pak. Insya Allah yang benar itu nggak akan risih. Developer bener itu nggak akan risih. Makanya tadi kalau ditanya pasti kita tidak akan takut. Saya minta yang berani untuk diaudit berdiri. Berani apa Pak? Berani diaudit berdiri. Oke. Nah. Yang berani diaudit berdiri. Yang tidak berani duduk. Oke. Nah, nanti saya mau lihat aja. Udah jelas. Saya siap diaudit. Sebagian pemerintah, kenapa takut? Ya? Ya, begitu ya. Terima kasih, tepuk tangan buat pengembang yang ada. Boleh dilanjut Pak? Sedikit. Tadi sangat setuju Pak, ketika memang kita ada keterpihakan tadi, apalagi ada cyber 911 pengaduan terhadap itu, saya sangat setuju juga. Tetapi juga boleh ditambahkan Pak. Jadi bukan hanya untuk MBR, tetapi juga untuk kami sebagai developer Pak. Karena istilahnya developer yang benar itu Pak, musuhnya itu cuma satu, yaitu oknum yang selama ini merongrong kami. Merongrong di wilayah apa? Salah satunya administratif dan lain sebagainya. Tadi oknum dari mana? Baik BPN, Pak, saya dukung. Nah, Ya, terus saya dukung, perizinan. ya. Kita dukung ya. Betul Pak. Udah saya jawab aja langsung Pak ya. Nah, Dukungnya begini, tolong nanti kumpulkan, tapi pengusaha mesti berani. Mesti by name, by address. betul. Karena itu pasti oknum kan? Oknum Pak. Nah, jadi mesti by name, by address. Ya, begitu ya? Boleh. Siap nggak? Siap Pak. Berani nggak? Berani. Berani nggak? Berani. Sedikit. Menurut kalian, kalau ada buktinya, jelas orangnya, saya berani nggak sikat itu? Jawabnya berani nggak? Berani Pak. Berani nggak? Nah, kalian percaya nggak saya berani sikat itu? Percaya Pak. Makanya kami menyampaikan ini untuk Nah, itu Pak. Kalian berani nggak ngasih datanya? Berani. Ya, mulai aja sekarang, minta Oke. sama dikasih sekarang. Sedikit saya Nggak usah, sampai. tanpa saya bentuk 911, saya besok akan cari Kapolri, cari Jaksa Agung, cari KPK untuk beresin. Siap. Jadi nggak usah, ini saya tunjuk dua orang ya, Irjen dan Pak Ajis. Oke. Kita nggak usah formal-formalan. Ji. Ya, ada data di mana, siapa, bagaimana yang memenuhi. Ngerti ya kalau saya bilang bukti permulaan, ngerti kan? Betul. Ya, ada data, kasih saya. Mereka Udah nggak usah jelaskan ya. Saya itu adalah man of idea dan man of action. Ada ide besar, ada action. Ya, saya kasih tahu aja ya. Berikut Idenya notaris ya, besar, Pak? Gerakannya besar ya. berikut oknum notaris. Jadi mereka bermainnya melalui notaris. Udah Pak, ya saya dukung. Oh, ya. Saya dukung dengan tindakan. Ya. Ini coba Pak Irjen teleponnya berapa? Belum ada chat, dibacain. Sekarang mau. 081 Catat langsung Irjen. 231 467 333. Saya ulangi ya. 081
Gimana? 231 Ntar pakai sini. 467 Lagi pakai sini, ya. 333. Dah, ini. Sorry. Di sini. Jangan siap-siap orangnya, tanyanya. Satu lagi Ntar Pak. dulu Pak. Pak Ajis. Kasih nomor teleponnya. Nomor telepon saya 081 333 70 1998. Pak Aziz ya. Pak Ajis, Dirjen Tata Kelola. Ya, dari kepolisian. Bintang 1 aktif. Pernah 5 kali jadi Kapolres. Ya. Pak Irjen dari Kejaksaan Agung, jaksa aktif. Nah, catat telepon saya. Kalau mereka berdua tidak memfollow up, menindaklanjuti, ya, mengklarifikasi aduan saudara, ini telepon menteri ya, langsung. Saya cuma punya satu nomor, 08 11 22 42 35. Saya ulangi, 08 11 22 42 35. Kalau 2 staf saya susah dihubungi, ya, udah ketemu, lapor datanya udah lengkap, tapi tindak lanjutnya lama, telepon. Tapi data kalian mesti lengkap ya, ya, begitu. Biar kita mulai ini, kita sudah mulai ya, era reformasi birokrasi. Kalian kan tahu dulu, PBG dulu bayar nggak? Bayar nggak? Bayar kan? Berapa bayarnya? Ya, sekarang bayar atau gratis buat MBR? Gratis. BPHTB dulu bayar nggak? 5%. Sekarang udah bayar atau udah gratis? Gratis. PPN di bawah 2 miliar, gratis nggak? Sejak kapan Indonesia bisa bikin kayak begini? Inilah kebijakan Presiden Prabowo yang luar biasa, yang sangat pro rakyat. Coba ngurus kita dulu, PBG, IMB, berapa hari, berapa bulan? Rata-rata 2 bulan kan? Ya, 45 hari. Saya minta 10 hari. Bahkan di beberapa tempat, di Subang, tempatnya Pak Imran, di Sumedang, yang hebat luar biasa di Bali, di Gianyar, dan di Badung, di bawah 17 menit. Artinya apa? Bisa kok kita. Kan mesti ada yang mulai perubahan ini. Bisa kok 17 menit selesai. Bangga kita sebagai orang Indonesia bisa 17 menit itu. Bisa. Rakyat itu dibuat bahagia Pak, jangan dibikin susah. Apa yang bisa kita kasih gratis, kita gratis. Tapi buat rakyat kecil. Kalau menengah atas ya harus bayar Pak. Bayar pajak, bayar PPN, BPHTB, ya harus bayar. Tapi rakyat kecil jangan. Itulah kebijakan Presiden Prabowo yang pro rakyat. Jangan dibikin susah Pak. Yang lama 45 hari dibikin 10 hari. Bahkan bisa 1 jam. Inilah kebijakan Prabowo yang pro rakyat. Jadi jangan omon-omon aja Pak. Ya. Nah, jadi semua pengembang saya minta sudah jelas 2 orang ya. Satu adalah Bapak Ajis sebagai Dirjen Tata Kelola, kedua Bapak Hari Jerman. Hari Jerman bukan Irjen, jaksa aktif. Ya, beliau. Dan kita lakukan tindakan-tindakan semua profesional, Pak. Supaya ada efek jerak. Ya, supaya ada apa? Efek jerah. Supaya ada apa? Efek jerah. Kenapa mesti takut sih kalau benar? Ya kan? Saya mau diaudit siapapun nggak usah lah, audit investigasi tiap bulan juga siap kok kita diaudit. Kenapa mesti takut? Saya kan pemerintah, saya pasti diaudit. Minta aja saya diaudit. Kalian boleh kok minta diaudit. Saya nggak akan koar-koar, siap. Ya, masa kita menggunakan uang negara kita takut diaudit? Itu namanya mau enaknya nggak mau tanggung jawab Pak. Mau enaknya nggak mau tanggung jawab. Manusia kayak gimana begitu Pak? Ya, saya bangga sama Pak Andang, Pak Wawan, Pak Angga, dan Pak Samuel. Tepuk tangan buat mereka berdua.
Izin, Pak Wawan, Pak Endang dari Impera. Bapak dari Impera ya. Pak Wawan Ray. dari Ray. Pak Angga, Versi Pak. Pak Samuel. Kalau bagus saya bilang bagus kok. Pak Samuel Ray ya. Pak Wawan Ray. Pak Endang dari Impera. Pak Versi Pak. Apersi. Bagus. Saya berani mengatakan contohlah ya tanggung jawab dan profesionalitas mereka berempat. Kalau nggak ada contoh juga susah Pak. Sekarang sudah ada contohnya kok yang bagus. Saya dapat rekomendasi kuat dari BTN, ya dari Pak Tapera, betul Pak? Bapak rekomendasi mereka berempat juga? Bapak rekomendasi kan? Iya. Perlu diperluas lagi Pak, contoh-contohnya. Pak, itu nggak bisa dipaksakan Pak. Orang kayak Pak Nixon itu kredibel nggak Pak? Dia berani nggak sembarangan rekomendasi orang Pak? Orang banker itu Pak reputasi Pak. Ya, orang kayak Pak Heru beliau ini kredibel nggak Pak? Ya, berani nggak dia? Kalau nggak dia salah menyalurkan dia rugi sendiri Pak. Sekarang beliau ini sangat dipercaya Pak. Ya, bayangkan Pak Heru dari 20 Oktober pelantikan Presiden Prabowo sampai hari ini penyaluran total yang dibangun dan sudah akad total berapa? 111.000 dari 20 Oktober sampai 20 Februari. artinya yang sudah diakad Sudah akad, terus sedang dibangun. KPR yang masih proses bangun. Totalnya 111.000. hebat nggak kerjanya? Tepuk tangan dong. Hebat ini luar biasa. Pernah nggak Tapera sebelumnya begitu pandang? Februari 211.000. Ya. Belum pernah nggak Pak? Dari 20 Oktober. Dari 20 Oktober. Ya. Bulan-bulan. Belum pernah kan Pak? Luar biasa kan? Ayo dong. Birokratnya bagus seperti beliau, seperti Pak Sekjen, seperti Pak Ajis. Pengusahanya bagus seperti Pak Endang, Pak Wawan, Pak Angga, Pak Samuel. Maju nggak negara kita? Di bawah pimpinan Presiden. Lompat nggak kita? Ini yang kita mau bangun. Indonesia emas itu ya ini. Indonesia ini harus emas itu ya begini gitu. Ya. Bapak Ibu, coba medianya Pak. Coba. Saya nggak lama-lama karena saya masih lantik. Banyak saya belajar dari Pak Prabowo. Sambil makan itu kita rapat. Saya dalam 2 bulan 3 bulan ini sudah 5 kali rapat sambil makan dengan Presiden Prabowo. Efektif. Saya belajar beliau. Waktunya kerja. Saya berapa kali ikut acara itu. Waktunya gembira, semangat. Anak buahnya nyanyi, nari, poco-poco. Betul nggak? Iya. Beliau itu pemimpin yang bijaksana. Ngerti waktunya kerja, waktunya nyanyi, waktunya makan, waktunya turun lapangan, waktunya rapat. Itu bijaksana nggak begitu Pak? Saya contoh. Ini saya undang ya nanti malam jam 7. Luar biasa. Ada nggak yang nggak tahu Dewa? Ya, dia tahu. Dia bilang Dani ya. Kalau bayar Dani biasanya berapa? 300 Berapa? 300. Berapa? Dia kasih gratis nanti sama sound-soundnya gratis. Oh iya. Iya Pak. Di berapa tuh? Sahabat. Dulu saya berbeda politik sama Dani. Tapi sekarang bersatu mendukung Presiden Prabowo. Gitu. Dulu saya berbeda, terus terang ya. Sekarang saya bersatu sama Dani. Dia bilang sahabat, buat sahabat gratis. Gitu Pak. Jadi nggak ada pemborosan Pak. Tidak ada uang APBN di sini Pak. Yuk silakan wartawan yuk. Ya mulai aja ya. Ya cepet ya, yuk agak cepet. Masuk aja, ya masuk ya. Yuk mulai ya. Baik teman-teman wartawan, hari ini saya didampingi Pak Irjen, ini Pak Hari, Herman, Pak Sekjen, ya, Pak Didik, kemudian Pak Dirjen, ya, Pak Ajis, Dirjen ini tata kelola, sekalian tahu ya, publikasi, sosialisasi. Kemudian Dirjen Pemukiman itu Pak Fitra di depan ya. Ada beberapa isu-isu yang saya mau sampaikan.
Kemudian di sini hadir Komisioner Tapera Pak Heru. Kemudian dari pengembang, coba angkat tangan yang dari Ray, mana angkat tangan? Nah, yang saya tahu kalau nggak salah Pak Samuel bendara ya. Kemudian yang dari Himpera angkat tangan. Masukin live YouTube kan? Ya, apa adanya. Kita bicara rapat apa adanya. Nggak ada rapat tertutup di sini. Kalau orang benar transparan nggak perlu takut tertutup ya. Apa adanya aja. Justru rakyat bisa tahu bagaimana pandangan-pandangan kita semua ya. Jangan di depan belakang lain ya kan? Ya, hari ini A, besok B, lusa C. Bagaimana mau jadi pemimpin begitu ya? Jadi pemimpin itu konsisten di depan di belakang sama. Nah, teman-teman tadi sudah dari Ray dari Himpera, coba angkat tangan. Himpera, Pak Endang, kalau kata Ari ketua selama-lamanya ya? Gimana? Jabatannya apa? Pak Ari penggantinya, Pak. Apa namanya? Majelis Ketua Kehormatan. Bapak? Saya anggotanya Pak Endang, Pak. Pak Endang, ya. Soalnya Ari suka ngomong gitu pidatonya kan? Ya. Ari ketua umumnya izin tadi nggak bisa datang. Pak Ketum Joko juga WA saya lagi ada kegiatan beliau ya. Nggak apa-apa. Oh Pak Joko tempatnya bagus, saya ke Bandung itu bagus, jalannya bagus, kasih penghijauan, kasih apa sama rakyat itu, kasih sembako. Bagus Pak Joko itu. Tambah lagi satu contohnya tuh, 5 selain 4 ini Pak Joko itu. Saya udah lihat sendiri kok, bagus. Saya ini Pak, kalau bagus Pak. Ya, saya nggak biasa depan belakang beda-beda. Kalau bagus. Karena saya udah lihat sendiri Pak. Ya, sorry saya lupa. Satu yang bagus juga, saya udah lihat mata kepala sendiri, Pak Joko. Ketua Umum Ray ya, itu jelas. Tadi sudah Himpera, sudah Apersi. Apersi siapa tadi? Apersi? Nah. Pak Ketumnya nggak ada ya? Oke, silakan. Nah. Bagus ya. Dari mana lagi asosiasi Pak? Bapak dari Pengembang Indonesia. Terima kasih Pak sudah hadir. Siapa lagi yang perlu saya sebut? Ibnu dari Bapak ketuanya. Bendaharanya Ibnu kepanjangannya izin apa Pak? Sekali-sekali saya undang dong acara Bapak ya ke tempat Bapak. Saya mau adil kok ya, tolong ya novelin ya, dikasih akses ya ke saya mau lihat Bapak bangun rumah subsidi juga kan, nanti dijadwalkan ya. Bapak dari mana Pak? PI. Bapak saya belum pernah datang ke tempat Bapak juga ya, tolong dikasih akses ya supaya saya juga, Bapak bersedia saya datang ke tempat Bapak kan. Kalau bersedia itu biasanya pasti siap bagus tuh. Ya. Kalau yang takut-takut itu biasanya ya. Kalau orang berani undang menteri yang kayak gini biasanya bagus itu. Ya. Kalau yang menghindar itu yang ya biasanya nggak bagus. Ya. Kalau orang benar kenapa mesti takut, Pak? Ya. Jadi saya udah kasih tahu tadi 5 contoh yang saya yakin bagus. Pak Endang, Pak Wawan, Pak Samuel, Pak Angga dan Pak Joko itu bagus. Kalau bagus bilang bagus, jadi kita enak tidur, nggak usah pusing ya. Kalau orang itu apa namanya nggak itu pusing, dia tidurnya nggak nyenyak. Saya tidur tuh nyenyak sekali karena nggak mau bikin apa beda-beda Pak. Nah teman-teman nomor 1 ya, saya mau kasih kabar baik tapi yang umumkan Bapak Presiden. Saya sudah rapat dalam 2 minggu ini dengan Gubernur Bank Indonesia, dengan Menteri Keuangan, dengan BPK, dengan BUMN. Agendanya adalah support dari Bank Indonesia kepada sektor perumahan. Nanti akan diumumkan dalam waktu segera oleh Bapak Presiden. Tapi kabarnya adalah kabar baik sekali. Itu aja ya. Kabar baik sekali. Itu aja. Ya. Pak, ini anak buah Pak, begitu Pak, ya, gitu. Jadi dia mesti tahu namanya etika. Ya, tahu apa Pak? Etika. Kalau ngomong tuh mesti tahu porsi anak buah sampai di mana. Ya, kalau nggak ngerti gitu bahaya Pak. Ya, jadi mesti ngasih tahu tuh. Itu nggak ada sekolahnya Pak. Ya, mesti tahu. Ya. Mesti tahu, mesti bijak ya. Gitu. Itu nomor 1. Nomor 2, saudara tahu kemarin saya dengan Mendagri itu datang ke PIK. Ya, di PIK itu ada aduan rakyat. Ya, bahwa ada apa namanya
tembok ya, tembok pagar tembok yang cukup besar dan rakyat pengen akses ke sana. Saya udah datang ke sana, saya sudah minta Dirjen Fitra untuk mengklarifikasi beberapa hari sebelumnya dengan Dirjen Sri dan saya mendapatkan laporan yang bagus dan saya klarifikasi lapangan. Jadi saya bukan tipikal menteri yang di meja. Kerjaan anak buah saya pun saya cek langsung di lapangan. Ya, mereka saya kirimkan dulu 2 hari dengan DKI, kemudian saya datang, saya cek benar nggak nih laporannya begini. Itu cara kerja saya, Pak. Jadi anak buah saya susah nipu saya, Pak. Jadi saya tahu yang benar itu benar dan Pak Fitra benar. Saya kasih kemarin nilai 9 buat dia. Karena dia jadi, karena saya cek laporan dia benar nggak, ya begitu. Nah, jadi yang dia laporkan di situ sudah ada RTDL, rencana detail tata ruang, betul Pak Fitra ya. Tapi penlognya belum ada, ya. Udah habis masa berlakunya. Saya cek benar, DKI mengakui begitu. Ya, kemudian ada masyarakat yang ingin dibuka, benar ada, ya. Tetapi sebagian juga ada pandangannya yang berbeda ya Pak Fitra ya. Makanya hari ini ya kita minta dari Jakarta, baik wali kota, camat dan lurah untuk mengklarifikasi 2 hal, ya. Rakyat maunya apa? Benar nggak mau dibuka atau tidak? Kan itu rakyatnya kemudian yang mana? Nah, kemudian di sini ada tembok, di sini PIK 1. Di sini ada tanah kosong, PT apa Pak namanya tadi? Lumbung. PT. Ya, kalau di PIK PT Mandara. Mandara, kalau di belakangnya PT Lumbung. Ada tanah kosong dan di atas tanah PT Lumbung ada batu-batu banyak ya Pak ya. Itu menghambat apa? Aliran. Akibatnya apa Pak? Akibatnya banjir masyarakat dan sudah diakui masyarakat berapa kali banjir ya. Nah, siapa yang taruh di situ? Tujuannya apa? Akibatnya jelas banjir. Saya sudah minta Kapolres Jakarta Utara untuk bagaimana memetakan masalah yang sebenarnya. Ya, karena batu-batu itu jelas merugikan masyarakat, membuat banjir. Gitu ya. Jadi supaya teman-teman tahu itu masalah yang terkini. Yang ketiga, saya diminta Bapak Presiden memikirkan bagaimana soal likuiditas. Ya, tadi sudah saya katakan kita akan ke BI, mudah-mudahan ada kabar baik dalam beberapa hari. Ya, itu. Kemudian juga bagaimana tepat sasaran dan yang berikutnya tepat sasaran. Tepat sasaran kita sudah rapat berkali-kali dengan BPS dan Bappenas. Kenapa? Yang diminta melakukan pendataan itu adalah BPS dan Bappenas. Jadi supaya apa di situ diberikan data MBR. MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah. Kriteria per provinsi apa dan berapa? Ada kriterianya dan berapa. Contoh, Jakarta beda pasti dengan Papua. Papua pasti beda dengan Jawa Timur. Jadi nggak bisa Indonesia ini disamaratakan. Sama seperti Bapak Presiden pesan ya, desain-desain nanti tolong KPR kita ya. Desain kita juga Presiden sampaikan harus mengedepankan wisdom lokal, ya, local wisdom. Jadi bagaimana juga daerah-daerah itu punya adat budaya yang harus juga dikembangkan. Tolong nanti Pak, itu bagian teknis Pak dikerjakan. Nanti Pak Endang bantuin ya. Bagaimana juga ya seperti itu. Kemudian mesti tepat sasaran. Nah, tepat sasaran ini kita diskusi hari ini. Sawit diaudit oleh BPKP. Ya. Perumahan oleh BPK. Apa tujuannya? Untuk supaya ini Dirjen, Sekjen, staf ahli saya tugaskan 8 orang bersama saya turun ke lapangan menemukan cukup banyak hal-hal yang tidak sesuai aturan. Contoh, Bapak menemukan apa? Bumi Serpong Damai Temboknya gimana Pak? runtuh di Rumah subsidi Tambun. di Tambun. Pak Sekjen menemukan apa? Kondisi rumah-rumah yang tidak dihuni dan tidak terawat. Oke. Pak Ajis menemukan apa? Di Cilegon pondasinya ngambang, Pak. Oke. Pak Fitra menemukan apa? Kualitas tidak baik. Ya. Saya di Bekasi menemukan tidak hujan banjir. 1. Ya. Kedua, saya menemukan di situ semen belum ada 1 tahun sudah naik, bukan semen apa? Lantai. Saksinya beliau kan? Ya. Nah, begitu. Jadi ini data fakta. Harusnya data fakta. Kalau nggak setuju, dia kasih lagi data faktanya. Betul nggak? Supaya tidak menjadi fitnah.
Ya kan? Kami sebagai kementerian mengeluarkan data fakta nggak? Bener nggak? Data fakta atau isu? Kalau nggak setuju, counter dengan data fakta. Itu yang namanya benar. Data fakta dihadapi dengan itu namanya berkualitas. Misalnya nggak setuju Pak Endang ini bagus, oh enggak, Pak Endang nggak benar. Kenapa Pak Ara bilang dia bagus, ternyata dia nggak bagus, rumahnya banjir. Counter dong fakta saya. Pak Wawan nggak bagus, walaupun dia dapat 6 penghargaan. Berapa penghargaan Wan? Udah berapa? Udah 3 kali. Tahun ini juga ya Wan ya? Ya? Nggak benar dia dapat. Ya, buktinya rumahnya itu banjir, rumahnya penghijauannya nggak bagus. Counter dong pendapat saya. Pak Samuel nggak bagus parah. Yang di Serang itu begini Pak, ya jalannya rusak, ininya begini. Orang saya dengar Pak Samuel datang ke sana, misalnya ada bermasalah air kan tanggung jawab PDAM ya Pak ya. Saya dengar sendiri bagaimana warga bilang senang. Kenapa? Karena tanggung jawab, gratis kan Bapak kasih kan? Ya, itu dong. Ya, saya bisa ngomong begini bukan saya katanya aja punya sama saya di tempat mereka ini. Ya, kalau bagus ya bagus aja gitu loh. Ya, kau bagus ya. Kau kayaknya dapat penghargaan 7 kali berturut-turut ya? Iya, Pak. Dari BTN. Nah ini kita sudah ada kok pengusaha-pengusaha jadi contoh yang bagus. Rakyat bayarnya sama Pak, bayarnya sama. Tapi dapatnya kalau dapat pengembangnya Endang, Wawan, Angga sama Samuel, bahagia hidupnya. Tapi kalau dapat pengembangnya nggak bener, nangis dia Pak. Terus bagaimana solusinya? Ya diaudit. Objektif nggak? Objektif, diaudit. Saya udah tanya, Pandang di depan wartawan, takut nggak diaudit Pak? Kenapa nggak takut Pak? Pak Wawan, takut nggak diaudit? Karena tidak sesuai dengan peraturan. Bapak setuju nggak diaudit sebagai ukuran? Kenapa Bapak setuju diaudit dengan sebagai ukuran? Sebagai standar Pak. Ya. Pak Angga setuju nggak diaudit sebagai ukuran? Setuju, Pak. Kenapa Pak Angga? Ya, sebagai standar ukuran kelayakan bangunan. Pak Samuel nggak jangan ini ya, apa adanya aja ya. Setuju nggak Bapak diaudit? Bapak setuju nggak negara mengaudit? Negara berhak nggak Pak Samuel mengaudit perumahan subsidi? Berhak. Kenapa? Karena kan di rumah subsidi ada sebagian dana yang menggunakannya adalah disubsidi masyarakat menggunakan APBN. Ya. Gitu. Jadi kalau ada yang nggak setuju sama audit oleh BPK, BPK itu lembaga negara atau enggak? Negara, Pak. Berarti nggak setuju dengan langkah negara kan? Kalau nggak setuju dengan audit yang dilakukan negara, ya kalian pikirkan sendirilah teman-teman artinya apa. Mau melawan negara, silakan. Mau melawan pemerintah, kita coba. Cobain aja. Jangan tanggung kalau mau melawan pemerintah ya. Ya, jangan tanggung melawannya, nanti repot ya. Gitu. Ini agenda negara. Supaya apa tujuannya? Bukan negara mau jago-jagoan, supaya melindungi ke depannya rakyat yang MBR masyarakat berpenghasilan rendah dapat rumahnya dari pengembang yang bertanggung jawab, yang berkualitas. Jangan sedih, jangan nangis. Saya baru dari Bali, dari Buleleng. Ini cerita aja. Ada yang bagus di bawah, saya ketemu, Pak, banjir Pak. Rumah saya banjir begini. Waduh. Saya jadi menteri yang bagaimana? Ada ibu ngadu begitu sama saya. Terus langkah saya apa? Emang kerja saya tiap hari muter-muter ke rumah subsidi terus. Mau berapa rumah ya kan? Ya ada instrumen yang memang ahlinya. Auditor tuh ahlinya nggak? Sekolah dia jadi auditor tuh, latihan, training. Ada biayanya. Mereka lah ahlinya Pak. Nah itu kita lakukan. Nah, teman-teman media, saudara bisa lihat ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Saya minta yang siap dan berani dan mendukung agenda negara untuk diaudit dan tidak takut diaudit berdiri. Gak apa-apa, lihat kalian sorot yang gak berani siapa. Sorot aja. Satu-satu ya. Di sini intinya cuma ada pengembang sama di sini ada dari kementerian.
Ya, itu. Siap untuk diaudit? Ya. Berani? Berani. Sudah, tepuk tangan buat kalian. Sudah, tangan dulu. Ya. Oke. Ya, jangan ngomong, siapa yang mau ngomong Pak. Jangan ngomong di belakang. Kalau mau ngomong di depan, saya kasih kesempatan. Jangan bicaranya di belakang. Kau dari tadi mau ngomong. Mau ngomong apa? Bicara aja. Bapak auditnya, Oke. kita siap. Oke, bagus. Itu berarti Bapak bagus, ya. Itu hebat, ya. Itu bagus. Makasih, ya. Itu saya senang, ya. Kapan auditnya BPK menentukan, Pak. Itu bukan kewenangan kami lagi. Ya, Pak, ya. Kami sudah bersurat kepada BPK. BPK adalah lembaga independen atau di bawah pemerintah. Independen. Ya, berdiri lembaga negara. Ya, BPK harus hormati, Pak. Harus hormati, Pak. Itulah kehidupan bernegara. Ya. Boleh sedikit lagi? Boleh. Ya, bisa. Ada. Itu kalau sering mic. Ya udah ngomong aja, suara Bapak keras kok. Bapak namanya siapa, dari mana? Saya Satu. Bambang dari Apersi, Pak. Terima kasih forum ini sebetulnya tadi sudah coba juga berdasarkan judul di dalam undangan adalah koordinasi dalam rangka evaluasi audit. Saya tergelitik karena memang kalau bicara program bagus tentunya kita hakul yakin dukung pemerintah dan pasti kita juga akan turut mensukseskan. Makasih, Pak. Tuh. Kemudian yang kedua, karena judulnya koordinasi, saya sampaikan di forum ini bukan suasananya seperti subkoordinasi begitu. Antara atasan bawahan. Di sini adalah punya posisinya masing-masing. Saya sampaikan kepada Pak Menteri yang terhormat, seperti suasananya subkoordinasi dengan kita. Ya. Apalagi ke saya bilang kau gitu. Oh iya. Ya. Oke. Sorry saya sampaikan. Saya sebagai rakyat juga pemilik kedaulatan di Republik Indonesia. Ya. Dan kami juga sudah berkontribusi terhadap urusan rumah FLPP dan MBR. Itu sudah bayar pajak, PPH, BPHTB, menelan juga PPN yang diberlakukan oleh pemerintah. Bagus. Jadi tolong suasananya bikin suasana yang adem lah gitu. Oke. Suasana yang sejuk, tidak seperti rapat subkoordinasi. Kalau Bapak dengan bawahan boleh. Tapi dengan kami adalah kami diundang judulnya koordinasi, Pak. Oke, makasih, Ya. Pak. Terima kasih, itu saja. Ya. Saya mau tanya, yang lain ada yang merasa tertekan rapat sama saya? Coba yang merasa tertekan berdiri. Silakan berdiri. Ada yang tertekan, ada yang berdiri? Enggak apa-apa. Berarti Bapak sendiri yang merasa begitu. Ya, enggak apa-apa. Bapak sendiri yang merasa begitu ya. Enggak apa-apa. Ya. 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 Silakan, Pak. Enggak apa-apa, terbuka. Saya lebih senang orang terbuka kayak Bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Muhammad Firdaus, Pak, dari Apersi. Ya. Saya ada beberapa rumah subsidi dan rumah komersial Di mana, Dek? di kawasan Bogor. Saya berterima kasih kepada Kementerian Perumahan dan Pemukiman telah bertemu semua para pengusaha developer dan para pembuat kebijakan. Satu itu. Kedua, karena saya sendiri developer, saya tahu apa yang dipikirkan oleh developer yang ingin dikeluarkan oleh undang-undang developer. Tapi kalau menurut saya, apapun kalau dari hati bersih, semuanya itu akan menjadi bersih juga. Tapi kalau kita hati kotor, akan kotor juga. Jadi kalau menurut saya, apapun bisa dibicarakan dengan baik-baik. Sekian, Pak, gitu aja. Ya, bagus. Ada lagi, silakan, Pak. Dari Wawan, apa? Oh, bicara. Kasih mic-nya, ya, gantian. Siapa yang mau bicara, bicara aja. Kan ini forum koordinasi. Silakan bicara, boleh. Kritik, misalnya contoh bahwa kita tidak adil, kita kurang cepat, ya. Apa, ya? Saya pengen tuh ada pendapat gitu. Kita kurang cepat, ya kan? Kita tidak adil, ya kan? Saya rasa saya bertemu developer itu boleh diadu dengan menteri siapapun sebelum saya. Ada nggak yang lebih sering ketemu dengan saya? Ya, Bapak ya, saya panggil Bapak. Bapak sangat jarang ketemu saya. Tapi mungkin ketua umum Bapak sering sekali ketemu saya. Terakhir tidak ada dalam jadwal pun ketua umum Bapak minta datang, saya datangi ke rumahnya. Betul ya? Tidak ada dalam jadwal saya datangi. Tanya aja ketua umumnya Bapak. Ya, saya rasa saya sangat sering ketemu dengan ketua umum Bapak.
Kalau ketemu Bapak saya jarang, tapi ketemu ketua umum Bapak sering sekali. Saya pikir komunikasi saya dengan semua ketua umum sangat baik, karena sering sekali saya ketemu. Dan saya masih ingat kan Pak Junaidi kan ya, ya itu terakhir itu di mana ya? Bekasi kan ya? Kan sebenarnya tidak ada jadwal kan? Ya terakhir minta datang, kita datangin kan? Ya bagus, kita datangin ke tempat Pak Firman. Rumahnya bagus sekali kok. Kalau bagus bagus kok. Bagus sekali Pak rumahnya. Kita puji-puji Pak. Rumahnya itu menurut saya keren. Kalau keren dia keren Pak. Gitu. Kalau itu saya rasa Pak Firman boleh diundang ke depan lagi itu timnya. Karena saya lihat dia orangnya tanggung jawab. Saya lihat apa di warganya, kemudian jalannya, airnya, pasus-pasusnya keren banget. Termasuk yang paling bagus yang pernah saya lihat itu Pak Firman. Itu nganterin Pak Ketum APRC itu. Ya kalau bagus kita bilang bagus kok. Silakan Pak. Ya izin Pak Menteri. Tadi setelah ditampilkan tayangan dari hasil sidak dari beberapa eselon 1 termasuk Pak Menteri, emang miris emang kita ngelihat kalau kondisinya emang seperti itu. Maksudnya miris lihat apa dia? Tadi kan udah sempat ditampilkan Pak Menteri hasil-hasil Tampilin lagi. hasil sidak tadi itu emang ada. Kalau tampilin lagi. Sebentar, lihat dulu ya, kasih lihat dulu ya. Biar teman-teman lihat dulu. Maaf ya De Angga ya, kita lihat dulu ya sebentar ya. Kalau ada yang tidak setuju dengan hasil ini, foto ini, kontak loh. Bilang tidak benar Pak, Bapak memfitnah. Tidak ada Pak, bagus kok. Tidak ada banjir Pak. Itu yang saya mau. Jadi diskusi kita berkualitas. Data dibalas dengan data, fakta dibalas dengan fakta. Ya kan? Nanti juga kalau ini dibawa ke persidangan, bantah aja data ini. Bantah. Saya terus terang aja, kalau ada yang tidak benar, bisa saja BPK nanti masuk ke persidangan, betul nggak? Bantah aja datanya, bantah aja faktanya. Nggak apa-apa. Boleh kok dibantah. Ini kan negara, orang boleh setuju nggak setuju, boleh membela diri. Tapi fakta dibalas dengan fakta. Ini Pak, contoh berikut yang kedua. Nih lihat tuh, belum ada setahun ya Pak ya. Ini namanya fakta atau bukan Pak? Fakta. Bukti atau bukan bukti? Data atau tidak data? Ini namanya baru data Pak. Saya diajarin Pak Irjen Pak, kalau pertemuan itu mesti pakai kayak begini, jelas gitu. Ya, ini yang saya turun tangan langsung Pak. Tuh lihat rumputnya kayak begitu tuh Pak. Rumputnya kayak begitu tuh Pak. Ya. Ya lanjut. Nah ini Pak Budi Permana gimana? Oke. Ya. Pak Sekjen siapin pelantikan. 5 menit lagi saya turun ke bawah. Oke. Lanjut. Ini berikutnya ya. Ini Pak Irjen ya. Nah, terus Lanjutan tadi. terus. Nah itu Bu Dirjen. Bu Dirjen ya. Terus itu Pak Sekjen. Nah ini yang Kenapa? ini yang 8 di daerah Jabodetabek Pak, yang sudah kita kunjungi, dan berikutnya ini yang dari Tapera dan hasil Monet Ya Pak. Ini di mana Pak? di Lubuk Linggau. Coba lihat tuh kayak begitu Pak. Terus, nah ini yang saya kunjungi di Padang. Iya Pak, begitu Pak. Nggak apa-apa biar wartawan dapat kesempatan. Ini semua data fakta. Terus, di Bengkayang. Ya Pak, nanti kita juga bikin konsumen supaya konsumen ini juga bisa bicara apa adanya. Pengembangnya boleh bicara apa adanya, tapi konsumennya juga boleh bicara apa adanya. Itu baru adil Pak. Jadi bukan hanya pengembang yang bicara, ya. Dan bagi pengembang yang benar tidak perlu takut ada forum konsumen. Kenapa perlu takut?
Jambi. Terus ini di Yogyakarta. Ya. Bagus Pak. Terus ini di Gunung Kidul ketahuan dari slope-nya yang seharusnya 15 kali 20 itu hanya 10-15 udah diukur itu. Jadi 8 tambah 6 itu 14 yang kami laporkan ke BPK ya. Ya, saya buang saya ke bawah. Ya. Baik teman-teman media sudah mendengarkan. Tadi ya, sampaikan. Ya Pak, setelah kita lihat emang ya sedikit harus fair kitanya juga di sini kan kesian dari MBR-nya yang menerima karena mereka di sini kan harus nyicil sampai dengan bertahun-tahun sampai dengan belas tahun sampai 15 sampai 20 tahun. Nah, di sini nih yang saya kira emang harus ada perbaikan lah Pak, karena program FLPP ini kan salah satu program yang sangat membantu dari beberapa sisi, dari pengembang, dari perbankan, dari masyarakat. Jangan sampai ke depannya gara-gara terlalu banyak teman-teman seperti ini, jadi ini program Pak, ini sorry, jadi ya. Menurut saya nggak banyak Pak. Ya, hanya segelintir aja. Menurut saya yakin jauh lebih banyak yang benar Pak. ya. Ya. Saya percaya teman-teman itu lebih banyak yang tanggung jawab, lebih banyak yang profesional. Menurut saya begitu. Makanya jangan gara-gara ulas segelintir orang jadi rusak semuanya Pak. Ya. Ya, Setuju, maaf, Pak. saya nggak mau ya. Saya sangat yakin lebih banyak yang bagus daripada yang tidak bagus. Nah, jangan kalian terpengaruh yang tidak bagus ini. Jadi ikut-ikutan yang tidak bagus. Ya, karena yang tidak bagus ini pasti nggak setuju di audit. Kalau yang nggak bagus setuju nggak di audit? Kalau yang tidak bagus, tidak tanggung jawab, setuju nggak di audit? Nggak, tidak setuju pasti. Kalau yang tidak bagus, setuju nggak yang tidak? Nah, jangan kalian ikut-ikutan ya. Mesti ngerti, mesti cerdas ya. Mesti cerdas ya. Yang bagus jangan ikut-ikutan yang tidak bagus. Iya, saya ngomong terbuka aja Pak. Ya, jangan yang bagus ikut-ikutan yang tidak bagus. Kalau tidak bagus ya tanggung jawab sendiri dong, tanggung jawab masing-masing. Ya kan? Mana ada tanggung jawab satu asosiasi misalnya di Himpera. Ya Pak, emang tanggung jawab organisasi atau tanggung jawab individu pengembang Pak? Individu pengembang, jangan bawa organisasi. Jangan bawa organisasi. Jangan bawa organisasi. Begitu. Hidup Menteri Era. Jangan bawa organisasi. Ya. Jangan bawa organisasi, bawa individunya. Begitu. Ini buktinya ada dari Ray, ada dari Himpera, ada dari KPRC. Ada bagus-bagus. Jadi jangan pukul rata, saya nggak pukul rata Pak. Tadi aja kan yang kamu bilang itu kan oknum kan? Apakah semua kepolisian jelek semua? Yang enggak. Apakah jaksa jelek semua? Tidak. Apakah Pemda jelek semua? Tidak. Jadi nggak boleh kita pukul rata Pak. Ya, jangan loh, nggak boleh begitu, nggak boleh menjudge, menghakimi begitu. Saya nggak mau begitu Pak. Tapi oknum ada nggak? Ada. Beda Pak. Oknum beda dengan nggak boleh kita memukul rata, itu nggak boleh. Ya, makasih Pak. Ya. Ini dulu Pak ya. Gitu. Tahan Pak. Pak, kami menyambut baik dengan audit, tetapi Pak, alangkah lebih baiknya juga untuk preventif itu justru pra-audit saya kira lebih baik Pak, karena itu mendidik Pak. Setuju Pak. Ya. Setuju Itu Pak. menurut saya Pak. Pak. Setuju, bagus Pak itu Pak. Itu yang kita kemarin bicarakan sama BPK Pak. Bapak cerdas, tepuk tangan nih buat dia. Itu lebih mendidik Pak. Loh, saya kan justru pengen mendidik pengembang ini, tapi Pak, kalaupun udah pakai audit, apakah semua juga pengembang baik kayak Bapak? Kalau dasarnya memang nggak baik, susah kan Pak? Ada nggak yang memang dasarnya nggak baik Pak? Ada Pak. Jujur aja ada nggak? Yang dari niatnya aja udah nggak baik ada nggak? Jujur aja lah kita kehidupannya kan? Ya kalau kayak gitu Pak, mau buat pra audit kayak mau didik susah nggak? Susah. Memang niatnya sudah beda Pak. Izin boleh usul. Ya, Pak. Jadi mungkin seperti program penyempurnaan Pak. Ya. Data dari Pak Heru sudah ada banyak monef Pak. Kalau boleh kita ditunjuk
2 lokasi percontohan. Nanti kita lintas asosiasi mengadakan program pendidikan gitu Pak. Setuju, udah. Setuju aja ya. wilayah Pak. Terima kasih Pak. Tunjuk Pak. Udah Bapak tunjuk tuh tadi luar tadi 4 nih tambah Pak Joko 1 5. Bapak setuju kan? Setuju. Nah, udah bagus. Udah 5 percontohan. Udah 5 contohnya ya. Tinggal tambah lagi Pak. Yang 5 tadi Bapak setuju nggak? Setuju. Bagus kali 5 tadi? Bagus. Kalau bagus bagus. Nanti kami wajib dibanding. Iya dong ya. Udah? Nah, Wan dikit. Ya, saya Samuel dari PT Infinity Trinity Jaya. Kami juga bangun rumah subsidi di Serang. Pertama-tama perkenankan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulusnya kepada Kementerian PKP, khususnya kepada Pak Menteri ARA. Karena selama ini kita harus bayar BPHTB, tapi sekarang mulai digratiskan atau sudah digratiskan. PBG juga kita tahu lama prosesnya, tapi sekarang sudah dipercepat, bahkan juga digratiskan. Tepuk tangan untuk Pak Menteri. Terima kasih Pak, terima kasih. Karena itu tidak gampang Pak. Itu karena Pak Prabowo Pak. Yang kita tepuk tangan buat Presiden Prabowo. Ya, tepuk tangan buat Pak Presiden Prabowo. Benar itu Pak ya. Nah, kami membangun rumah subsidi Pak. Ini kami tahu tujuan dari rumah subsidi ini adalah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi dari awal visi dan misi dari perusahaan kami adalah bangun rumah subsidi dengan kualitas terbaik yang kita bisa berikan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Karena MBR ini masyarakat berpenghasilan rendah, waktu mereka beli rumah subsidi ini adalah rumah mereka yang pertama. Dan saya yakin seperti tadi Pak Menteri sampaikan dan teman-teman semua pengembang di sini bahwa yang membangun rumah subsidi dengan kualitas yang baik sesuai dengan standar itu banyak sekali. Jadi marilah kita sama-sama dengan hati nurani yang baik, dengan tujuan yang bersih, kita sama-sama membangun rumah subsidi yang baik, kualitasnya dan layak dihuni. Terima kasih. Pak, kalau dengar orang pengembang yang bagus tuh enak sejuk suaranya Pak. Ya, bukan soal enak gitu, benar. Beda gitu ya. Bapak kalau mau jujur pakai hati nurani tahu kok ya. Ya, kelihatan orang yang memang siap diaudit karena benar apa tuh kelihatan kok. Ya, itu aja. Mungkin Diangga masih ada yang sampaikan? Ya izin Pak. Saya selaku pengembang atas nama pengembang pribadi. Saya tipe orang yang manut. Saya kasih tahu nih teman-teman media. Beliau ini dulu adalah office boy. Betul ya Pak Angga ya? Betul Pak. Kemudian menjadi dirut di perusahaan yang sama. Dan kalau tidak salah berapa 5 kali 6 kali dapat penghargaan BTN berapa? 7 kali dapat penghargaan dari BTN. Ya, 7 kali dapat sebagai pengembang apa yang terbaik? Terbaik nasional. Terbaik nasional. Tepuk tangan dong. Ada nih yang begini. Nanti pada waktunya kira-kira 15 tahun lagi, mudah-mudahan Angga sama Wawan ya bisa jadi konglomerat. Oh, saya bahagia ya. Tapi yang benar ya, yang bersih, bayar pajak semua ya, berkualitas. Gitu. Ya, lanjut deh. Menurut saya sudah cukup objektif penilaian tentang mutu dan kualitas bangunan karena memang dasarnya adalah survei langsung dan tidak ada rencana untuk survei ke tujuan tertentu. Hasil surveinya sudah dipaparkan dan tujuan kedepannya adalah untuk rakyat agar beli rumah itu bahagia dan itu saya senang sekali Pak mendengar itu. Saya insya Allah mendukung penuh apapun program yang dijalankan. Ya, jangan mari bangga, program yang jelek kau jangan dukung. Ya, Pak. Program yang tidak benar jangan didukung. Ya. Ya. Saya berani mengatakan itu, ya. Iya Pak. Tapi kita bisa diskusi kayak tadi kan. Betul Pak. Ini audit ini program yang benar apa tidak benar? Benar Pak. Ya, enggak kan itu. Kalau dia menyampaikan tidak benar, kasih tahu saya. Iya, yang Pak. tidak benarnya di mana? Tanya sama saya langsung. Menghubungi saya gampang apa susah? Gampang. Jujur aja, gampang apa susah? Gampang. Gampang, iya. Orang sering ketemu kok ya kan. Nah terus? Ya harapan saya ke depannya mari sama-sama kita bersinergi baik yang muda ataupun yang senior, baik pengembang lintas asosiasi agar sama-sama kita menjadi developer yang baik, developer yang sesuai dengan ketentuan atau aturan yang sudah ditentukan sehingga rasanya akan menjadi lebih bahagia karena kita akan melihat konsumen itu bahagia. Mungkin itu Pak yang bisa sampaikan. Tepuk tangan Angga ya.
kamu bisa jadi orang besar kamu ya, karena kamu goalnya bukan hanya cari untung, tapi kamu goalnya, tujuannya itu membuat rakyat kecil, rakyat MBR itu bahagia dengan produk kamu. Itu luar biasa. Itu kamu bisa jadi orang besar ya, karena kamu bukan hanya pikirkan untungnya saja, apalagi untung dari menjolimi orang kecil ya, banjir tidak tanggung jawab, retak-retak tidak tanggung jawab. Kamu saya doain jadi orang besar lah ya. Ya, karena itu udah syarat untuk jadi orang besar begitu. Dia tanggung jawab, profesional, dan dia mau bahagiakan konsumen dia. Saya rasa itu teman-teman, saya mesti melantik eselon 2, 3, 4. Mohon doanya, semoga kami mendapat orang yang baik ya. Amin. Yang bersih ya. Ya, yang profesional ya, yang mau kerja keras. Ya, mudah-mudahan Tuhan kirimkan orang-orang terbaik ya di kementerian kita ini ya, untuk juga melayani saudara-saudara. Ya, begitu ya. Mudah-mudahan dikasih orang-orang terbaik yang saya melantik. Nanti saya undang, saya katakan ya, ini wartawan kan pasti mau tanya-tanya sama Ahmad Dhani ya, kenapa dia mau gratis ya kan, tanya aja sama dia ya. Kalau dia ngomong sama saya, karena dulu kita berbeda ya, suka debat, suka apa, sekarang kita bersatu mendukung Prabowo Subianto. Itu katanya Ahmad Dhani ya. Ya, dulu kita banyak berbeda ya, bersatu, dan dia tahu kan dengan efisiensi terbatas. Tapi Pak Prabowo ngajarin, waktunya kerja nggak? Kerja. Turun lapangan nggak? Turun. Rapat nggak? Tapi waktunya juga memberikan semangat ya kan? Seperti Pak Prabowo memberikan semangat kepada kami ya, menterinya, jajaran TNI Polri ya. Kadang bisa nyanyi sama-sama, membuat apa? Guyup kan? Saya rasa pengembang juga suka begitu ya. Ya kan? Membuat ada acara kan supaya kekeluargaan ya kan? Nah, saya tirulah itu gaya daripada Presiden Prabowo. Waktunya kerja, waktu rapat-rapat, turun lapangan-lapangan, tapi sekali-sekali boleh nggak kita buat suatu yang berkualitas seperti sekarang, kan begitu? Dan gratis. Tanya sama dia ya. Nah, tanya ya, kenapa mau gratis, tanya dia ya. Mungkin dia tahu menterinya bokeh kali ya. Mungkin. Loh iya, mungkin dia tahu. Mungkin dia bokeh. Teman-teman begini ya, terima kasih ya. Pokoknya kita tetap keluarga ya. Nanti hadir ya, makan sama-sama ya. Saya Audrey Chandra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.